Vitaqueen adalah krim yang dapat digunakan untuk mengatasi flek hitam. Tapi perlu diingat, Vitaqueen adalah krim dengan logo K atau obat keras. Jadi, dalam penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk dokter. Sebelum lanjut, saya beri waktu 3 detik buat yang belum subscribe untuk subscribe dan terus mendukung channel ini. 3, 2, 1, subscribe. Welcome to channel Vlog Apoteker. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini ya. Channel ini adalah channel yang khusus membahas tentang Q&A seputar obat ataupun informasi kesehatan lain. Pada vlog yang pertama kali ini, seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, kita akan membahas tentang Q&A seputar krim Vitaqueen. Pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang sering muncul ketika orang atau konsumen ataupun pasien hendak menggunakan krim Vitaqueen? Pertanyaan yang paling sering muncul adalah, Vitaqueen gunanya untuk apa? Vitaqueen adalah krim yang mengandung hidroquinone. Hidroquinone ini sendiri adalah bahan yang berfungsi untuk mengatasi bintik hitam ataupun hiperpigmentasi pada wajah. Vitaqueen sendiri tersedia dalam kemasan 15 gram dan bisa didapatkan di apotek. Namun perlu diingat ya, Vitaqueen ini harus berdasarkan resep dari dokter karena Vitaqueen masuk obat golongan K atau obat keras. Vitaqueen apakah bisa digunakan untuk mengatasi flek hitam? Tentu saja bisa. Vitaqueen mengandung hidroquinone. Hidroquinone bekerja dengan menghambat enzim tirosinase yang merupakan enzim yang berfungsi sebagai pembentuk melanin pada kulit. Sehingga dengan adanya kandungan hidroquinone ini, Vitaqueen dapat mengatasi flek hitam ataupun bintik hitam pada wajah, bahkan bisa mengatasi bekas jerawat dan sekaligus dapat memutihkan atau mencerahkan wajah. Apakah penggunaan Vitaqueen ini aman? Vitaqueen memang mengandung hidroquinone 5% sebagai bahan yang berfungsi untuk memutihkan wajah. Namun perlu diingat, Vitaqueen adalah krim yang termasuk kategori aman jika digunakan berdasarkan resep dari dokter atau sesuai petunjuk dokter dan selama penggunaannya dalam batas kewajaran atau sesuai dengan aturan. Vitaqueen boleh digunakan untuk usia berapa? Nah, pertanyaan ini paling sering juga yang muncul di kalangan konsumen ataupun pasien. Vitaqueen ini sendiri sebaiknya tidak digunakan untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun. Vitaqueen juga tidak boleh digunakan pada luka yang masih basah atau luka terbuka, pada kulit yang terkena paparan sinar matahari, pada kulit yang mengalami iritasi, ataupun pada kulit kering. Bagaimana dosis penggunaan Vitaqueen? Pada orang dewasa dengan keluhan bintik hitam, hiperpigmentasi, ataupun flek hitam pada wajah, Vitaqueen sebaiknya dioleskan secara tipis-tipis pada kulit yang bermasalah pada malam hari sebelum tidur. Nah, Vitaqueen ini sendiri boleh digunakan 2 kali sehari atau sesuai dengan petunjuk dokter. Apakah Vitaqueen boleh digunakan di seluruh wajah? Tentu saja bisa. Vitaqueen adalah sediaan topikal yang boleh digunakan pada kulit. Tetapi perlu diingat, Vitaqueen hanya digunakan pada kulit, tidak boleh dikonsumsi, dan hindari penggunaannya di area sekitar mata, sekitar bibir, ataupun area wajah yang sensitif. Mengapa kadangkala ketika menggunakan Vitaqueen, wajah mengalami kemerahan? Nah, Vitaqueen adalah bahan yang mengandung hidroquinone. Hidroquinone ini sendiri memiliki efek samping mengiritasi kulit berupa kemerahan, rasa perih atau pedis, gatal, ataupun rasa terbakar pada kulit. Apabila hal ini terjadi, sebaiknya stop dan hentikan pemakaian. Sering pula muncul pertanyaan, apakah hidroquinone sama dengan merkuri? Jawabannya, kedua bahan ini adalah bahan yang berbeda. Hidroquinone adalah krim yang memang diperbolehkan digunakan untuk mengatasi flek hitam ataupun bintik hitam pada wajah. Tetapi perlu diingat, penggunaan hidroquinone harus sesuai dengan petunjuk dokter atau di bawah pengawasan
dokter atau harus berdasarkan resep dari dokter. Tidak boleh digunakan secara bebas ataupun atas keinginan sendiri tanpa petunjuk medis dari dokter. Pertanyaan terakhir, pertanyaan yang sering muncul di kalangan ibu-ibu. Apakah VitaQueen boleh digunakan pada ibu hamil dan menyusui? Belum ada penelitian lebih lanjut mengenai keamanan VitaQueen. Namun VitaQueen dikategorikan pada kategori C atau mungkin berisiko. Jadi sebaiknya jika tidak diperlukan, penggunaan VitaQueen dihindari terlebih dahulu pada ibu hamil ataupun ibu menyusui. Demikian tadi Q&A tentang VitaQueen yang sering muncul atau yang sering umum dipertanyakan oleh konsumen, pasien, ataupun orang-orang yang sedang menggunakan VitaQueen ataupun yang ingin menggunakan VitaQueen. Nah, bijaklah menggunakan obat, karena obat selain memiliki manfaat juga ada efek samping yang perlu kita pertimbangkan. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Jika ada informasi tentang obat yang ingin kamu ketahui, kamu boleh menulisnya pada kolom komentar.